Selamat pagi, salam jumpa untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Adik-adik kelas 7, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan materi mengenai tata tertib sekolah. Seperti apa tata tertib sekolah kita? Semoga apa yang Ibu berikan ini bermanfaat bagi kalian dan kita menjadi pribadi juga yang tertib dalam segala apapun. Salam sehat dan terus bersemangat. Pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan materi mengenai tata tertib sekolah. Kita sebagai warga dari SMP Santo Antonius Mataram, tentu kita punya tata tertib. Seperti apa tata tertib sekolah kita? Mari kita lihat bersama. Hal-hal yang perlu diketahui tentang tata tertib sekolah. Salam DJTM. Disiplin, jujur, terampil, mandiri. Kita sebagai siswa baru SMP Santo Antonius, kita wajib menerapkan dalam diri kita DJTM. Disiplin dalam diri kita, jujur dan terampil serta mandiri dalam menjalani segala apapun. Dalam proses belajar di SMP Santo Antonius Mataram ini, ada beberapa hal yang mesti harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pakaian seragam sekolah. Seperti apa pakaian seragam yang kalian akan pakai dan akan kenakan nanti di sekolah? Itu yang akan menjadi ciri khas bagi siswa dan siswi SMP Santo Antonius. Yang kedua mengenai rambut, kuku, tato maupun make up. Apakah kira-kira anak-anak diizinkan menggunakan tato atau bermake up? Nah, ini nanti akan kita bahas. Yang ketiga adalah bagaimana masuk dan pulang sekolah. 4. Kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. Yang kelima yang akan kita bahas nanti adalah sopan santun dan pergaulan. 6. Upacara bendera dan peringatan hari besar. Dan yang ketujuh adalah sopan santun pergaulan, pelanggarannya dan sanksinya. Pakaian seragam sekolah. Bagi putra-putri atau siswa-siswi putra dan putri mempunyai ciri khas pakaian seragam ya. Kita mempunyai ciri khas pakaian seragam berwarna merah kotak-kotak. Untuk cowok terlihat pada layar, dikenakan pada kemeja dan yang putri dikenakan untuk rok. Sedangkan secara umum putra dan putri atau siswa putra dan putri sama menggunakan setiap hari Senin menggunakan blazer warna biru yang biasa kalian kenakan untuk upacara bendera. Secara umum semua tidak diizinkan untuk berkuku panjang. Jadi setiap kali nanti kalian sudah merasa kuku kalian panjang, mohon untuk dipotong. Yang kedua, siswa-siswi putra maupun putri tidak diizinkan untuk mengecat rambut. Rambut tetap diizinkan untuk berwarna hitam, kecuali bagi siswa ataupun siswa putra maupun putri yang berketurunan dari Indo, dari luar Indonesia, yang rambutnya asli sudah warna blonde atau warna kuning keemasan atau warna coklat, tetap dipersilahkan. Dan bagi kalian tidak diizinkan untuk bertato. Yang keempat, kuku berwarna itu pun kalian juga tidak diperkenankan. Jadi secara umum semua sama ya. Untuk siswa perempuan, rambut wajib dikuncir atau diikat. Dan yang kedua, tidak memakai make up atau sejenisnya kecuali bedak tipis. Jadi kalau kalian ada yang menggunakan maskara, menggunakan eyeshadow, itu nanti di luar ya nak ya. Di luar saat kalian sedang pesta dengan orang tua atau dengan teman-teman kalian yang sedang party di luar atau sedang berpesta di luar. Tetapi kalau di sekolah semua wajib mengikuti aturan yang ada.
Untuk siswa laki-laki tidak boleh bercukur gundul. Wah, jadi rambutnya hilang sama sekali, tinggal kulit kepala saja, tidak diizinkan. Jadi tetap diizinkan rambutnya potong pendek sekitar 4 cm kurang lebihnya. Tidak berambut panjang. Nah, bagi siswa yang sudah merasa rambutnya gondrong, rambutnya panjang, silahkan untuk dipotong supaya kelihatan rapi, dan saat kalian mengikuti pembelajaran, rambut kalian yang ada di kening tidak menutupi mata, sehingga mata kalian menjadi tetap sehat dan pelajaran bisa juga dijalankan dengan lancar. Rambut tidak dikuncir. Nah, jangan sampai nanti Bapak Ibu guru tidak bisa membedakan ini siswa putra atau ini siswa putri kok rambutnya dikuncir. Nah, kalau siswa putra rambutnya diharapkan apa tadi? Pendek sekitar 4 cm. Dan tidak diizinkan menggunakan gelang, anting atau kalung. Karena ditakutkan nanti tidak bisa membedakan ini kalau anak cowok, anak laki-laki, anak putra, tidak. Mereka mengenakan anting-anting, apa bedanya dengan anak cewek? Jadi kalian tetap seperti anak-anak yang lain. Kalau di sekolah tidak diizinkan menggunakan gelang, anting, dan kalung. Sekarang kita melihat jadwal masuk dan pulang sekolah. Siswa wajib datang ke sekolah paling lambat jam 07.15. Itu paling lambat. Kalau sudah lebih dari 07.15 maka biasanya siswa akan dianggap terlambat. Peserta didik yang terlambat datang ke sekolah wajib laporan ke guru piket. Jadi setiap hari ada Bapak Ibu guru piket di meja piket depan dekat TU. Maka kalau kalian terlambat silahkan langsung laporan. Kemudian peserta didik tidak diperkenankan mengendarai sepeda motor. Bagi kalian yang masih umur SMP, usia kalian saat ini, tentu kalian belum mempunyai SIM ya. Jadi sewaktu-waktu kalau ada razia di luar sana di jalanan, kalau kalian membawa motor dan tidak membawa SIM, pasti Bapak polisi akan menilang kalian. Jadi minta tolong kalian sampaikan pada orang tua untuk diantar jemput setiap hari. Selama pembelajaran berlangsung dan pergantian pelajaran dilarang berada di luar kelas. Jadi anak-anak yang mengikuti pembelajaran diwajibkan semua ada di dalam kelas, kecuali kalau Bapak Ibu guru membawa kalian di luar kelas untuk pembelajaran di luar, itu ada pengawasan dari Bapak Ibu guru. Tetapi kalau Bapak Ibu guru di dalam, kalian tidak boleh berkeliaran di areal sekolah, supaya kondisi dari sekolah tetap kondusif dan kondisi dari kelas juga tetap terkendali. Dengan situasi pandemik saat ini, diharapkan setelah pulang sekolah diwajibkan langsung pulang ke rumah dan dilarang untuk berkerumun dengan teman-teman atau berkerumun di tempat-tempat umum yang lain. Untuk pulang sekolah, siswa akan pulang seperti biasa. Pada saat pandemik ini, belum ada waktu yang tepat kalian untuk belajar di sekolah. Tetapi saat nanti kalian sudah berangkat ke sekolah, pulang sekolah kurang lebih sekitar pukul 14.30. Bagaimana? Dari kebersihan, keindahan, dan ketertiban sekolah, nah ini adalah tugas kita bersama. Bagaimana kebersihan sekolah? Dari kamar kecil, toilet, halaman sekolah, kebun sekolah, lingkungan sekolah. Nah, ini harus kalian perhatikan. Saat kalian melihat ada sampah, silahkan minta tolong kalian untuk memungut sampah itu dan diletakkan di dalam tempat sampah. Dan usahakan di dalam kelas kalian tidak membuang sampah sembarangan ya, karena di luar dari kelas kalian sudah disiapkan ada tempat sampah tersendiri, sehingga ruangan kalian maupun di sekitar kelas kalian tetap terjaga kebersihannya. Kebersihan, keindahan, ketertiban, ada petugas piket.
Jadi di dalam kelas pasti akan dibentuk oleh wali kelas masing-masing adalah petugas piket, di mana setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat ada petugas yang membersihkan dan merapikan kelas. Kemudian mereka juga diharapkan menyediakan sarana dan prasarana. Kalau misalnya spidol yang Bapak Ibu guru kenakan habis, kalian bisa mengambilkan isi dari spidol di tata usaha, ataupun kalian yang di dalam kelas, kalian bisa mempersiapkan dari uang kelas kalian untuk dipergunakan untuk membeli spidol sehingga pembelajaran tetap bisa berlangsung. Ada tugas. Peserta didik wajib menyelesaikan tugas sesuai waktu yang sudah ditentukan. Ini yang seringkali Bapak Ibu guru antara marah, jengkel atau apa ya. Tetapi Ibu berharap nanti saat kalian sudah menyelesaikan semua tugas-tugas pembelajaran kalian dan ada tugas PR di rumah atau tugas di dalam kelas, usahakan tugas-tugas tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Jangan sampai menunda-nunda lagi sehingga pekerjaan kalian semakin banyak. Kalau semakin banyak, nah maka kalian sendiri akan menjadi malas nantinya untuk mengerjakan kembali. Kemudian jadwal kegiatan sekolah. Di sekolah disediakan perpustakaan. Jadi kalian diizinkan untuk meminjam buku di perpustakaan. Kalau meminjam, kalian jangan lupa membawa kartu anggota perpustakaan sehingga petugas perpustakaannya akan melayani kalian juga dengan baik. Dan jangan lupa pada saat waktu kalian sudah ditentukan kapan kalian akan mengembalikan, jangan lupa dikembalikan. Penggunaan laboratorium dan sumber belajar yang lain. Di dalam kelas kalian juga sudah disediakan ada TV yang akan dipergunakan untuk pembelajaran. Dan di areal sekolah juga disediakan ada ruang-ruang laboratorium. Ada laboratorium IPA, laboratorium matematika, ada laboratorium TIK. Jadi kalian bisa memanfaatkan semuanya itu dengan baik. Bagaimana sopan santun dan pergaulan yang harus kita tanamkan di sini? Saling menghormati perbedaan agama, sosial, budaya, pendapat, ide maupun gagasan. Bagi kalian yang menjadi siswa baru di SMP Santo Antonius, hal ini harus kita tanamkan di dalam diri kita. Karena pada saat kita menanamkan sopan santun terhadap orang lain, menghargai orang lain, maka yang terjadi apa? Hal positif juga akan kembali pada diri kita. Sehingga saat kita berada di luar, saat kita membawa nilai-nilai kita keluar di lingkungan masyarakat, maka mereka akan melihat, ini dari anak dari SMP mana ya? Oh, dari anak SMP Santo Antonius. Sopan sekali kamu, Nak. Nah, semua nilai-nilai yang kita bawa dari sekolah akan tercermin di luar sana. Jangan lupa kalian juga mengucapkan salam. Ucapkan kata salam kepada Bapak Ibu guru, kepada suster kepala sekolah, pada teman-teman kalian, dan kepada siapapun orang yang kalian jumpai di jalan. Saat kalian akan melewati tempat tertentu, ucapkan selamat pagi, selamat siang. Atau saat kalian akan masuk ke kelas, jangan lupa ketuk pintu terlebih dahulu, sehingga kalian akan terbiasa dengan pola-pola yang baik, sopan dan tertib, dan jangan lupa ucapkan kata terima kasih. Kalian bisa menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan dan ucapan kata. Jangan lupa katakan tolong. Kalian minta tolong pada teman kalian atau pada Bapak Ibu guru kalian, dan jangan lupa sampaikan ucapan terima kasih. Dan tidak lupa lagi jujur.
Seperti yang Ibu sampaikan di depan bahwa kita mempunyai salam DJTM, disiplin, jujur, terampil, dan mandiri. Bagi kalian anak-anak SMP Antonius, dengan jujur berarti berani menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Upacara bendera. Bagaimana upacara bendera kita selama ini dan peringatan hari besar yang lain? Bahwa upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin, di mana peserta didik wajib mengikuti upacara bendera dengan berpakaian secara lengkap. Yang kedua, peringatan hari besar. Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara peringatan hari besar nasional, baik Hari Kemerdekaan RI maupun Hari Pendidikan Nasional sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi kalian yang melanggar tata tertib di sekolah, biasanya akan diberikan teguran, baik itu secara lisan maupun tertulis. Ada penugasan dari Bapak Ibu guru, biasanya secara tertulis maupun juga secara lisan. Ada pemanggilan orang tua, ada melalui surat ataupun melalui telepon. Dan biasanya kalau itu sudah mulai tahap akhir, akan mendapatkan skorsing 1 maupun skorsing ke-2. Dan paling fatal adalah kalian bisa dikeluarkan. Baik, demikian informasi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga materi tata tertib yang Ibu berikan pada pagi hari ini bisa kalian terima ya. Dan sampai jumpa lagi nanti saat kalian sudah berada di sekolah. Sampai jumpa. Bagaimana materi yang sudah Ibu berikan? Sudah kalian pahami? Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama bisa berguna untuk kalian dan perkembangan sekolah kita ini. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, itu yang terpenting. Dan tetap menggunakan masker. Sampai jumpa.